Momen konfrontatif di debat publik pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Tema debat publik pertama ini adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Dari tema dibagi dalam 4 subtema yaitu inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam pelaksanaan debat dibagi dalam 6 segmen. Segmen 1, penyampaian visi misi program masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Segmen 2 dan 3, pendalaman visi misi. Segmen 4 dan 5, tanya jawab antar pasangan calon, dan segmen 6, penyampaian pernyataan penutup masing-masing pasangan calon. Pada segmen penyampaikan visi dan misi, pasangan calon yang menyampaikan visi dan misi ini dengan urutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon. Diawali dengan pasangan calon nomor urut 1, yaitu pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin. Pasangan ini akan mengikhtiarkan untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat yang maju dan berdaya saing. Maju ekonominya, maju kualitas hidupnya, berdaya saing sumber daya manusianya, berdaya saing daerahnya. Diupayakan dengan sinergi dari pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa kelurahan. Ikhtiar ini, ungkap Siti Rohmi Jalilah, diupayakan bersama-sama, bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, lintas etnis, lintas agama, suku dan lain sebagainya. Hal yang mendasar, dalam hal ini, tutur Siti Rohmi Jalilah, bagaimana memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, kebutuhan akan kesehatannya, pendidikannya, infrastruktur, ekonominya, dengan didukung oleh pemerintahan yang bersih, meritokrasi dan melayani, berbasis data dan teknologi untuk efektivitas pelaksanaannya. Dikatakan oleh Siti Rohmi Jalilah, di Nusa Tenggara Barat, tidak boleh ada yang putus sekolah, tidak boleh ada yang tidak bisa berobat. Tidak boleh lagi ada masyarakat NTB yang putus sekolah. Informasi untuk pendidikan harus sampai ke desa. Beasiswa tentu akan kita fasilitasi. Tidak boleh ada lagi masyarakat NTB yang tidak bisa berobat. Puskesmas harus bisa melayani kasus awal emergensi. Dan Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada di Sumbawa harus bisa melayani emergensi sehingga masyarakat tidak harus dibawa ke Pulau Lombok. Seluruh masyarakat miskin harus mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan pasangan Zulkifli Mansyah dan Mus Suhaili Fadil saat segmen penyampaian visi dan misi menyampaikan pengalamannya menjabat sebagai gubernur, sehingga ia akan melanjutkan dari sebelumnya dengan perbaikan dan penambahan poin. Dia katakan oleh Zulkifli Mansyah, karena sudah pernah menjabat, apa yang dilakukan adalah melanjutkan yang sudah ada, yaitu Nusa Tenggara Barat gemilang. Diungkapkan oleh Zulkifli Mansyah bahwa Nusa Tenggara Barat gemilang adalah mimpi sebagian besar orang-orang tua kita yang disederhanakan dalam kalimat pendek. Gemilang itu adalah mimpi sebagian besar orang-orang tua kita yang disederhanakan dalam kalimat pendek baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu satu masyarakat yang interaksinya penuh dengan rasa cinta, penuh kasih sayang, menghadirkan kebahagiaan. Secara singkat dikatakan oleh Zulkifli Mansyah, Nusa Tenggara Barat gemilang yang sekarang ini merupakan kelanjutan Nusa Tenggara Barat gemilang yang dahulu, yang terdiri dari 6 poin, yang dulu dilaksanakan oleh Zulkifli Mansyah saat berpasangan dengan Siti Rohmi Jalilah sebagai gubernur dan wakil gubernur periode sebelumnya, yang saat ini ditambah 1 poin, jadi 7 poin.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Mansyah juga mengungkapkan perlunya kesadaran pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita juga harus memberikan kesadaran pada masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa kita diintip oleh bencana yang cukup sering menyapa kita di NTB ini. Bukan hanya gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, tsunami, cukup lengkap. Jadi kalau kita tidak tanggap, hati-hati bisa bahaya juga. Sedangkan pasangan nomor urut 3, pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, dalam kesempatan penyampaian visi dan misi, menyoroti soal birokrasi agar sehat dan kuat, yang bisa berjalan efektif. Dikemukakan oleh Lalu Muhammad Iqbal bahwa transformasi birokrasi memiliki 3 elemen, yaitu tata kelola keuangan, penerapan sistem, dan adanya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Untuk transformasi birokrasi, elemennya ada 3. 1, perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan setiap sen uang pemerintah yang dikeluarkan benar-benar bisa untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah penerapan sistem meritokrasi agar setiap orang yang ada di mesin birokrasi benar-benar dapat termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah memastikan koordinasi yang kuat antara pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Pada segmen penyampaian visi dan misi ini, Lalu Muhammad Iqbal melontarkan masalah besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang salah satunya soal kemiskinan yang disebutnya saat ini di angka 14%, padahal menurutnya sebelumnya tidak seperti itu. Pada segmen penyampaian visi dan misi tersebut, proses debat berlangsung normatif, masing-masing pasangan calon lebih banyak mengelaborasi visi dan misinya yang disesuaikan dengan tema debat yang disampaikan secara konseptual abstraktif. Proses debat pun berjalan landai dan mengalir satu arah. Baru pada segmen saling bertanya antar pasangan calon, suasana debat mulai menghangat. Bahkan terdapat momen konfrontatif antar pasangan calon. Berikut ini antara lain momen konfrontatif pada debat publik pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Pilkada 2024 ini. Bu Rohmi, saya cuma mau nanya saja. Bu Rohmi, bagaimana ceritanya kok ada hutang pemerintah sampai 1,3 triliun, hutang pemerintah provinsi. Dan mohon tenang, lebih dari 500 miliarnya adalah hutang dari pembiayaan kontraktual. Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan, ada di dalam perencanaannya. Apakah Bu Rohmi tahu dan tentang kejadian itu dan bagaimana pandangan Bu Rohmi tentang itu? Ya, memang kalau kita bicara APBD pada saat kami menjabat itu memang kondisinya awalnya adalah gempa, kemudian dilanjutkan dengan COVID ya. Tapi memang kalau berbicara masalah alokasi daripada anggaran, tentunya itu bukan wewenang saya ya sebagai seorang wakil gubernur. Ya, supaya nyambung sama masalah utang tadi. Bisa juga ditanggapi nomor 3 nanti. Bisa dijelaskan nggak tentang utang ke SMI itu apa, hutang seperti apa? Jangan-jangan disangka nanti utang karena ketidakmampuan kita, kemudian berhutang SMI sehingga jadi beban masyarakat. Nah mungkin Bu Wagub sekarang jadi Cagup bisa jelasin nggak tentang SMI, utang SMI itu seperti apa modelnya, sehingga termasuk Pak Iqbal, jangan-jangan nggak paham juga utang SMI itu seperti apa. Cara hutang, lihat jumlahnya kan macam-macam penyebabnya.
Nah, kalau ditanya mengenai hutang SMI, tentunya SMI adalah hutang yang diberikan oleh lembaga pusat, ya, lembaga khusus pusat, untuk kemudian kita kembalikan setiap tahun yang langsung akan dipotong untuk pengembaliannya. Dan itu biasanya dilakukan adalah untuk membiayai infrastruktur yang memang kita butuhkan sekali, contoh seperti membangun rumah sakit misalnya, butuh biaya yang sangat besar yang tidak mungkin akan kita biayai dengan APBD yang ada, maka tentunya kita pasti ambil jalan-jalan seperti itu gitu, untuk kemudian bisa kita survive untuk terus membangun. Saya rasa itu jawabannya. Calon Gubernur 01 Pak Iqbal, SMI itu bukan utang biasa. Tapi pemerintah itu selektif sekali. Tidak semua daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat utang SMI ini. Jadi dianggap daerah-daerah yang dinilai dan very kompetitif. Ini bukan utang karena kita miskin terus dikasih utang. Ada proyek-proyek strategi seperti jalan raya, multi years waktu itu, termasuk rumah sakit kita. Karena dianggap kita mampu mengembalikan ini dengan sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira gitu. Bagaimana kita merevitalisasi SMK-SMK yang ada. Kenapa? Karena SMA-SMK ini meskipun tidak menjadi penyumbang pengangguran terbesar, tapi tetap menyumbang pengangguran. Karena itu pendekatan kita nanti adalah pendekatan dari hilir dulu, baru ke hulu. Dengan jaringan internasional yang kita miliki, kita akan petakan di mana kita akan petakan di nasional pun di internasional apa kebutuhannya. Perkembangan SMK kita di NTB ini di antara 100 SMK itu 34-nya sudah BLUD. 34%, yang tertinggi di Indonesia. Dan ini dijadikan contoh oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah lain untuk belajar dari SMK kita. Zulkifli, terutama Zulkifli Mansyah, itu tidak lagi rencana dan tidak lagi janji-janji. Dia sudah buktikan sebelumnya bahwa NTB menjadi juara pertama karena beberapa SMK terbanyak di NTB ini yang sudah BLUD. Saya menghabiskan karir saya sebagai birokrat dan saya ini datang dari pulau yang jauh, bukan siapa-siapa, tidak punya ordal. Masuk ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah bisa jadi eselon 1 paling muda, eselon 2 juga paling muda, alhamdulillah. Kami juga sepakat ya, dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 03. Tapi jadi gubernur itu beda dengan jadi dubes. Jadi bahwa meritokrasi itu penting, tapi kadang-kadang jabatan publik yang dipilih langsung oleh masyarakat itu mesti menyediakan toleransi dan kelenturan. Ada satu kalimat pendek yang menurut saya menarik, don't kick the system too hard because the system will kick you back harder than you thought. Jangan tendang satu sistem itu terlampau keras, karena dia akan nendang balik jauh lebih keras dari yang Anda perkirakan. Mengenai zero waste, ada keluhan bahwa program itu dianggap tumpang tindih dengan kewenangan kabupaten kota. Saya sih berharap zero waste ini betul-betul program yang berhasil, karena saya melihat bahwa NTB mengalami darurat sampah. Itu clear dalam perjalanan saya keliling NTB, saya lihat dari ujung timur sampai barat, kita mengalami sampai sekarang darurat sampah. Di mana-mana sampah, di pantai, di tempat wisata juga sampah. Problemnya yang saya lihat dari zero waste ini adalah program ini tidak dipersiapkan dari hulur sampai ke hilir gitu. Kalau kita jadi gubernur, Pak Iqbal, istilah tumpang tindih itu mestinya tidak ada lagi. Karena satu-satunya wakil pemerintah pusat di provinsi ini itu adalah gubernur. Oleh karena itu koordinasi kita dengan kabupaten kota ini penting, bukan ada istilah tumpang tindih. Nah, zero waste ini harus diakui, kalau masalah zero waste ini pakarnya Ibu calon gubernur nomor 1. Tapi zero waste ini harus
dimulai keteladanan dari kita semua. Dan saya lihat semangat Bu Agup waktu itu Zero Waste ini luar biasa. Dan kita diapresiasi bukan hanya oleh Indonesia tapi seluruh dunia. Demikian ulasan terhadap debat publik pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Pilkada 2024 ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon dalam debat pertama ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.